Timotius pasal 1 ayat 3 sampai ayat 7 yang akan menjadi bagian bacaan untuk kita renungkan pada saat ini. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Enike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku perintahkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Shalom. Terima kasih pada saat ini saya dipercayakan untuk melayani di kelompok pelayanan 2. Dalam ibadah kita pada saat ini saya memberi tema Roh Tuhan yang memampukan. Dari awal renungan ini saya akan awali dengan sebuah cerita tentang hal sepele, hal yang dianggap biasa saja, tetapi hampir saja membawa maut di sebuah mobil penumpang. Karena ingin menanyakan sesuatu, ada seorang penumpang yang menekuk pundak sopir, tetapi tanpa dia duga, sopirnya itu malah kaget dan kemudian kehilangan kendali taksi. Pak sopir itu sambil berteriak, dia hampir menabrak minibus yang ada di depannya, dan tepat kurang sejengkal lagi mobil itu terhenti di tembok sebuah bangunan. Untuk beberapa saat semua penumpang di dalam taksi itu terdiam. Dengan gemetar Pak sopir itu berkata, "Kamu sudah buat saya ketakutan." Dan sambil gemetar juga, ini penumpang yang menekuk pundak sopir itu menjawab, "Saya minta maaf. Saya cuma mau bertanya tadi, tapi saya tidak menyangka bahwa hanya dengan sedikit tepukan di pundak Pak sopir membuat Pak sopir jadi ketakutan." Lalu sopir itu kemudian kembali menjawab, "Sudahlah, tidak apa-apa. Saya yang harus minta maaf, karena saya juga yang salah. Sebenarnya hari ini adalah hari pertama saya membawa mobil penumpang." Dia bilang itu sama penumpang yang menekuk pundaknya. "Hari ini adalah hari pertama saya membawa mobil penumpang. Sudah 15 tahun sebelumnya saya menjadi sopir mobil jenazah. Jadi saya pikir yang tepuk saya tadi itu adalah jenazah." Saudara-saudara ini berkati Tuhan. Ketakutan itu seperti virus yang tidak terlihat. Kalau kita izinkan masuk ke dalam hati kita, maka dia akan berkembang dan menghancurkan diri kita dari dalam. Seperti sel kanker, ketakutan itu akan menyebar dan merampas semua karya Tuhan yang sudah Dia buat di dalam hidup kita. Iblis senang sekali dengan hal-hal yang membuat kita ketakutan, karena dia bisa pakai rasa takut itu untuk melumpuhkan kita. Dia memasukkan rasa takut itu lewat telinga dan mata kita sampai menembus hati dan pikiran kita. Karena itu, jika kita merasa takut, ingatlah supaya jangan sampai jiwa kita dikuasai oleh ketakutan. Saudara-saudara diberkati Tuhan, dalam bacaan kita pada saat ini terlihat dengan jelas dan pasti bahwa Paulus punya roh kekuatan yang menguatkan dia untuk tidak takut dalam menghadapi banyak masalah. Sekalipun dirinya dalam sebuah tekanan yang sangat berat, tetapi dia tetap kuat dan berani untuk terus memberitakan karya Tuhan. Dalam 2 Timotius ayatnya yang ke-9, di situ terlihat bagaimana tekanan yang dihadapi oleh Paulus. Dia katakan di situ,
Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Orang kalau sudah dibelenggu sudah berarti dia dalam, ya, katakanlah itu tempat tahanan yang tidak bisa berbuat dia bebas. Tetapi kita melihat di sini bahwa Paulus tetap kuat. Dia tetap berani, tetap tenang untuk menghadapi segala masalah yang dia hadapi. Saat Paulus berada dalam tahanan, dia tetap kuat dan tetap melayani. Dalam bacaan kita tadi dikatakan di situ dia tetap berdoa, ada ungkapan syukur, ada kerinduan, ada nasihat yang disampaikan melalui suratnya kepada Timotius ini. Nasihat kepada Timotius dan juga kepada teman-temannya. Dalam 2 Timotius 1 ayat 15 dan 4 ayat yang ke-6 juga dikatakan di situ bahwa sahabat-sahabat Paulus yang ada di Asia kecil semuanya berpaling meninggalkan dia. Saat masa pembelaan Paulus tidak seorang pun yang membantu dia. Kenapa tidak ada yang mau bantu Paulus? Tidak ada, semua temannya meninggalkan dia. Bisa dipastikan karena mereka takut menghadapi masalah seperti yang dihadapi oleh Paulus. Tetapi Paulus tetap tenang dan kuat. Paulus juga teringat pada air mata Timotius yang tercurah. Orang kalau air mata sudah tercurah, berarti tangisannya itu luar biasa. Itu adalah tanda. Kita bisa simpulkan sebagai tanda rasa takut dan tertekan yang dialami oleh Timotius ketika dia mencurahkan air matanya dengan keberadaan Paulus yang berujung penjara. Karena itu dia berkata kepada Timotius lewat nasihatnya, dia berkata pada Timotius dan juga untuk teman-temannya supaya tidak takut. Karena yang Allah berikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, setiap orang termasuk kita, pastilah pernah mengalami rasa takut. Ketakutan bisa datang kepada siapa saja tanpa memandang usia. Ketakutan bisa datang tanpa melihat jenis kelamin atau suku bangsa. Rasa takut bisa datang dari berbagai informasi yang negatif yang kita terima. Bisa datang dari surat kabar, bisa datang dari berbagai media yang ada di internet. Bisa juga datang dari teror, dari gosip-gosip tetangga. Bisa juga datang dari masalah rumah tangga kita sendiri. Ketakutan itu juga bisa datang dari vonis dokter. Banyak hal yang membuat orang jadi takut. Ada yang takut dengan masa depan yang tidak jelas. Ada yang takut dengan bisnis yang gagal. Ada yang takut kehilangan pekerjaan. Ada yang takut sakit. Atau takut dalam kehidupan pribadi seperti takut sendirian, seumur hidup tanpa pasangan. Mulailah dia gelisah karena belum datang-datang juga pasangan yang Tuhan mau kirim. Sebenarnya rasa takut itu adalah hal yang wajar. Karena tidak ada satu manusia pun yang tidak punya rasa takut. Rasa takut itu adalah respon dari tubuh kita untuk menyelamatkan kita. Kita bisa bayangkan kalau orang tidak takut dengan ketinggian, pasti kalau pekerjaannya itu kampanye kelapa ya, dia tidak mau pusing, dia mau lompat, dia mau apa itu karena tidak takut lagi. Bagaimana kalau orang tidak takut juga? Mungkin hari-hari kita mau lihat orang mau potong. Kalau tidak takut juga, tidak takut lagi apa-apa. Kalau manusia tidak ada DP rasa takut, itu sama dengan kasih biar badan untuk celaka. Takut itu wajar, karena itu memang mungkin sudah menjadi kodrat pada semua manusia itu punya rasa takut. Tetapi jiwa yang selalu dikuasai ketakutan akan membuat kita menjadi sengsara. Dalam ayat 3 ayat yang ke-25 dikatakan bahwa apa yang kita takutkan dan cemaskan, maka itulah yang akan benar-benar mendatangi kita. Semakin kita takut, maka apa yang kita takuti itu akan semakin mendekat dan menyiksa sampai membuat kita sakit dan merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita, sehingga kita pun akan berpikir Tuhan sekasih tinggal, kita juga kasih tinggal Tuhan. Saudara-saudara, memang benar bahwa ada saatnya kita merasa lemah, ada saatnya kita tidak berdaya dan takut menghadapi hal-hal yang di luar kontrol kita. Tetapi perlu kita sadari bahwa ketika kita dikuasai ketakutan, sesungguhnya mata kita tertutup untuk melihat kekuasaan Tuhan. Kalau kita tidak mampu menguasai ketakutan, maka kita akan jatuh ke dalam dosa. Kalau kita takut, apalagi panik, pasti kita lupa Tuhan. Bagaimana berdoa orang kalau panik? Saya tidak pernah ingat Tuhan kalau sudah panik. Sudah kacau balau.
Dalam cerita Alkitab pun banyak tokoh yang jatuh karena ketakutan. Karena takut, Petrus menyangkal Yesus. Karena takut menenangkan hati orang banyak, Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalib. Karena takut pasukan Filistin, maka Saul membakar korban yang harusnya dibakar oleh imam. Karena takut Paulus ditangkap, sahabat-sahabatnya berpaling meninggalkan dia, dan tidak satu pun yang membantu dia dalam pembelaan. Mungkin juga karena takut penjara, Timotius tidak berani mengunjungi Paulus. Ketakutan bukanlah sekedar perasaan, tetapi ada roh lain yang mengintimidasi. Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa Tuhan tidak pernah memberi kita roh ketakutan. Roh ketakutan tidak berasal dari Tuhan, tetapi dari iblis yang berusaha mencuri, iblis yang berusaha membunuh dan membinasakan damai sejahtera dalam hidup kita. Roh Tuhan bukan roh ketakutan. Tuhan sangat menyayangi kita umatnya, karena itu Dia memberikan kita rohnya untuk membangkitkan kekuatan, untuk membangkitkan kasih, untuk membangkitkan ketertiban. Roh Tuhan adalah kekuatan yang diberikan Tuhan untuk menyertai, untuk menopang dan mensupport kita. Roh Tuhan yang melengkapi hidup kita setiap hari. Dalam menghadapi segala macam tantangan dan permasalahan, Roh Tuhanlah yang memberi solusi dan dari rupa-rupa persoalan hidup yang memampukan kita untuk melewati hari-hari yang menyedihkan. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, pada hari ini melalui bacaan kita, Paulus bukan saja menasihati Timotius dan rekan-rekan sekerja Paulus, tetapi dia juga datang bilang pada kita semua, jangan takut menghadapi hidup ini. Jalani kehidupan ini dengan penuh ungkapan syukur. Jika hari ini kita merasa sengsara dengan keadaan kehidupan kita yang penuh dengan kisah atau cerita yang menyedihkan, percayalah, Roh Tuhan ada di sana. Roh Tuhan ada bersama-sama kita untuk memberi kekuatan. Tuhan yang kita sebut Bapa. Kemarin Pak Pendeta kirim TikTok di grup. Di situ ada seorang apa itu? Saya kira Limbar. Ada seorang apa itu? Siapa namanya? Ini orang apa itu? Dia bilang di situ dia paling takut dengan orang Kristen. Yang dia takut bukan orangnya, tetapi ketika orang Kristen itu terselimi terpojokkan, yang dia takut itu adalah doanya. Dia berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan yang disebut Bapa. Dia bayangkan kalau seorang anak meminta sesuatu kepada Bapa, pasti Bapa itu akan mendengarkan, dan tidak ada Bapa yang membiarkan anak-anaknya itu hidup dalam penderitaan. Dia takuti. Kita bangga dengan Tuhan punya Bapa. Kita ini adalah anak-anaknya. Jadi ketika kita dalam pergumulan, Bapa kita tahu apa yang kita alami, pasti Dia juga yang akan membantu kita, menolong kita, memberikan kita kekuatan. Jadi dalam menjalani kehidupan ini tidak perlu kita terlalu gelisah, khawatir, cemas, tidak perlu terlalu takut mengenai jiwa kita dengan ketakutan, karena kalau kita berlebihan maka iblis pun akan menggunakan itu menjadi senjata supaya kita meninggalkan Tuhan. Tapi yang Tuhan mau katakan di sini, ada Roh Tuhan yang diam bersama-sama dengan kita. Saya ingat terus apa yang dikatakan Pak Pendeta lewat banyak, bahwa Roh Tuhan tidak pernah meninggalkan hati kita. Dia ada terus dalam diri kita. Walaupun kita sering menyakiti dia pasti hanya akan berduka, tidak akan pergi, tapi dia bersama-sama dengan kita. Jadi dalam menjalani kehidupan ini kita jalani sebagaimana tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Lakukan itu saja apa yang sudah menjadi bagian kita, karena Tuhan juga tahu apa yang sudah menjadi bagiannya.